Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Rita Ardiasari, mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Yang pertama yaitu pada menu Home, terdapat ikon paste, berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua, pada ikon cut, berfungsi untuk memotong hasil teks atau objek yang terpilih. Ketiga, ikon copy, berfungsi untuk menggandakan hasil teks atau objek yang terpilih. Yang keempat, format pintar, berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kemudian pada grup font terdapat ikon font yang berfungsi untuk memilih jenis huruf. Yang kedua, font size berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Yang ketiga, ikon grow font berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara langsung. Yang keempat, shrink font berfungsi untuk mengecilkan ukuran huruf secara langsung. Yang kelima, change case berfungsi untuk mengganti huruf kapital. Yang keenam, ikon clear formatting berfungsi untuk menghapus format yang terpilih. Yang ketujuh yaitu bold untuk membesarkan huruf secara instan. Kemudian italic berfungsi untuk memiringkan huruf. Kemudian underline berfungsi untuk menandai sebagian garis bawah pada teks. Striker drop berfungsi untuk memberikan tanda coret pada teks. Kemudian subscribe berfungsi untuk memberikan pemangkatan pada angka. Kemudian surdscribe berfungsi untuk memberikan pemangkatan pada teks. Text highlight color berfungsi untuk memberikan warna pada teks. Kemudian yang terakhir yaitu font color berfungsi untuk mengukur warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pada grup paragraf terdapat ikon bullet berfungsi untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf. Kemudian ikon numbering berfungsi untuk memberikan nomor di setiap paragraf. Multi-levelize berfungsi untuk penulisan angka secara otomatis. Discrete indent berfungsi untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kiri. Increase indent berfungsi untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kanan. Sort berfungsi untuk menyortir data. Show atau hide berfungsi untuk menampilkan sebuah paragraf secara keseluruhan. Align text left berfungsi untuk mengatur rata kiri. Center berfungsi untuk mengatur rata tengah. Align text right berfungsi untuk mengatur rata kanan. Justify berfungsi untuk mengatur rata kanan kiri. Line spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar baris. Shading berfungsi untuk mengatur warna pada latar teks. Button border berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks. Yang keempat, kemudian pada grup stylus terdapat ikon heading style yang berfungsi untuk memilih format judul atau subjudul. Change style berfungsi untuk memilih tema paragraf. Pada grup editing terdapat ikon find yang berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard tertentu dalam suatu file. Ikon replace berfungsi untuk mencari dan mengganti file yang telah ditentukan. Ikon select berfungsi untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Pada menu insert terdapat ikon cover page berfungsi untuk membuat halaman sampul yang ditempatkan di awal dokumen. Ikon blank page
menyisihkan halaman kosong di tempat kursor yang berada. Page break memisahkan dokumen di tengah-tengah halaman menjadi halaman baru. Kemudian tabel berfungsi untuk menyisipkan tabel di dokumen. Icon picture menyisipkan gambar dari file gambar ke dalam dokumen. Kemudian clip art menyisipkan gambar klip, yaitu gambar yang sederhana atau ilustrasi. Kemudian shapes menyisipkan beberapa bentuk kotak, segitiga, lingkaran, bintang, dan lainnya. Pada smart art berfungsi untuk membuat berbagai diagram yang artistik. Kemudian icon cards menyisipkan grafik di lembar Microsoft Word dengan antar muka Excel. Kemudian hyperlink berfungsi untuk menyisipkan line ke alamat tertentu. Header berfungsi untuk menyisipkan header atau tulisan yang muncul di atas setiap halaman. Kemudian footer menyisipkan footer atau tulisan yang akan muncul di setiap bagian bawah halaman. Kemudian page number berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman secara otomatis. Text box berfungsi untuk menyisipkan text box, yaitu kotak yang berisi tulisan. Kemudian word art berfungsi untuk menyisipkan tulisan indah. Equation berfungsi untuk persamaan yang rumit yang melibatkan berbagai bentuk matematis yang tidak bisa ditulis dengan cara biasa. Kemudian simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol yang tidak tersedia di keyboard. Selanjutnya, pada menu page layout terdapat icon margins yang berfungsi untuk menentukan ukuran margins kanan, kiri, atas, dan bawah tulisan. Orientation berfungsi untuk menentukan kertas horizontal atau vertikal. Size berfungsi untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Columns berfungsi untuk menentukan jumlah kolom lembar kerja. Bricks berfungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom ke kolom lainnya. Line number berfungsi untuk menambahkan nomor di setiap baris tulisan lembar kerja. Hyphenation berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang tanda hubung secara otomatis dan manual. Kemudian pada grup paragraf terdapat indent sleeve yang berfungsi untuk mengatur ukuran jarak teks tepi kiri lembar kerja. Indent strike berfungsi untuk menentukan jarak teks dengan tepi kanan lembar kerja. Spacing before berfungsi untuk menentukan jarak antara teks bawah dengan teks yang berada di atas dalam satu kalimat. Spacing after berfungsi untuk menentukan jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Pada grup arrange terdapat position berfungsi untuk menentukan tata letak gambar yang sudah disiapkan. Bring to font berfungsi untuk mengatur posisi objek lain dengan objek lainnya. Send backward berfungsi untuk mengirim objek lain ke objek sebelumnya. Text warping berfungsi untuk meratakan teks bagian objek. Alike berfungsi untuk meluruskan objek gambar. Group berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya jika ingin menggunakan pengaturan yang sama. Rotate
berfungsi untuk memutar gambar yang sudah disiapkan. Pada menu reference, terdapat grup table of contents. Yang pertama yaitu icon table of contents yang berfungsi memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Kemudian add text, berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf yang terpilih ke dalam format daftar isi otomatis. Kemudian update table, berfungsi untuk memperbarui bentuk daftar isi secara otomatis. Kemudian pada grup footnote, terdapat icon insert footnote yang berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa cacatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Kemudian next footnote, berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan. Kemudian soft note, berfungsi untuk menampilkan letak footnote atau endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian pada grup citation dan bibliografi, terdapat insert citation, berfungsi untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Kemudian manage search, berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Kemudian style, berfungsi untuk memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Kemudian bibliografi, berfungsi untuk menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Selanjutnya pada grup caption, menu reference, terdapat ikon insert caption yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Kemudian insert table of figures, berfungsi untuk menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Kemudian update table, berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Cross reference, berfungsi untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Kemudian pada grup indents, terdapat ikon marks enter yang berfungsi untuk memberikan tanda terhadap masukan atau sumber baru dalam dokumen. Insert index, berfungsi untuk menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Update index, berfungsi untuk memperbarui daftar kata atau indeks yang ada. Kemudian pada grup table of authority, terdapat marks citation, berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela Mark Citation. Kemudian insert table of authority, berfungsi untuk menambahkan daftar authority pada dokumen Microsoft Word. Update table, berfungsi untuk memperbarui daftar authority sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Pada menu My Links, terdapat ikon envelopes yang berfungsi untuk membuat dan mencetak sampul pada amplop. Kemudian ikon labels berfungsi untuk menuliskan alamat dan nama. Kemudian pada kelompok Star Mail Make, terdapat Star Mail Make yang berfungsi untuk membuat surat. Kemudian select recipes berfungsi untuk memilih penerima surat. Edit recipes list berfungsi untuk mengatur penerima surat. Kemudian pada grup write dan insert fields, terdapat highlight markup fields yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah dokumen. Kemudian address block berfungsi untuk memilih surat.
Kemudian greeting line berfungsi untuk menambah baris ucapan. Insert marque field berfungsi untuk menyisipkan dan menggabungkan surat. Rules berfungsi untuk memberikan garis bawah pada surat. Match fields berfungsi untuk membandingkan surat. Kemudian update labels berfungsi untuk memperbarui label surat. Pada kelompok preview result, terdapat preview result yang berfungsi untuk memilih hasil atau melihat hasil. Kemudian, icon find recipient berfungsi untuk mencari penerima. Kemudian, auto check for error berfungsi untuk memeriksa kesalahan secara otomatis. Kemudian group finish, terdapat finish and marque, berfungsi untuk mengetahui bahwa surat yang Anda buat sudah lengkap dan bisa langsung dicetak secara otomatis. Pada menu review, terdapat kelompok profiling. Yang pertama yaitu icon spelling dan grammar, yang berfungsi untuk membantu ejaan dalam teks dan kata bahasa pada paragraf dalam dokumen yang masih aktif. Kemudian define berfungsi untuk membuka tekspen atau panel tugas untuk bahan referensi seperti kamus, ensiklopedi, dan terjemahan. Kemudian thesaurus berfungsi untuk dalam menambah saran kata yang berbeda, tapi artinya sama dengan kata yang telah dipilih. Kemudian word count berfungsi untuk menambahkan jumlah halaman, kata, paragraf, dan baris dalam dokumen Microsoft Word. Kemudian group language, terdapat icon translate yang berfungsi untuk menerjemahkan kata dan paragraf untuk bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus mesin terjemahan. Kemudian language berfungsi untuk mengatur bahasa yang Anda inginkan sekaligus melihat teks dalam bahasa. Kemudian group comment, terdapat icon new comment yang berfungsi untuk menambahkan komentar baru yang terpilih. Kemudian delete berfungsi untuk menghapus komentar. Preview berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar sebelumnya. Kemudian next berfungsi untuk melihat komentar berikutnya. Kemudian pada group tracking terdapat icon track change yang berfungsi untuk melacak semua perubahan dalam dokumen. Kemudian simple markup berfungsi untuk memilih untuk melihat perubahan dalam melakukan pada dokumen untuk melakukan finish perubahan yang dilakukan. Kemudian show markup berfungsi untuk memilih jenis markup yang ditujukan dalam dokumen. Kemudian reviewing pane berfungsi untuk melihat perbaikan dalam jendela yang terpisah. Kemudian selanjutnya ada group change, terdapat icon accepts yang berfungsi menerima perubahan baru, usulan perubahan yang baru dalam usaha perubahan. Kemudian reject berfungsi untuk menolak perubahan baru dalam usulan perubahan. Kemudian preview berfungsi sebagai navigasi dalam menampilkan perubahan sebelumnya di dalam dokumen yang menerima atau menolak perubahan tersebut. Kemudian next berfungsi untuk menampilkan perubahan di dalam dokumen yang menerima atau menolak perubahan. Kemudian compare berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan untuk beberapa versi dokumen. Kemudian pada grup protect terdapat block order berfungsi untuk memblokir penulis lain untuk mengedit teks tertentu dalam dokumen. Kemudian restrict editing berfungsi untuk membatasi bagaimana cara mengedit dan memformat bagian-bagian tertentu dari dokumen. Kemudian menu view
Pada kelompok view atau group view terdapat icon read mode yang berfungsi untuk melihat dan membaca hasil kerja dengan ukuran maksimal. Kemudian icon print layout berfungsi untuk melihat hasil kerja yang akan dicetak. Kemudian web layout berfungsi untuk melihat hasil kerja web. Kemudian outline berfungsi untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bagan. Kemudian draft untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep. Pada kelompok SEO terdapat lurol yang berfungsi untuk menampilkan penggaris yang digunakan untuk mengukur objek dalam dokumen. Kemudian grid line berfungsi untuk menghidupkan grid lines yang dapat menyelesaikan objek dalam dokumen. Kemudian navigation pane berfungsi untuk membuka tab pesan untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan pada dokumen. Kemudian pada kelompok zoom atau grup zoom terdapat icon zoom berfungsi untuk memperbesar tampilan dalam dokumen. Kemudian 100% berfungsi untuk memperbesar hasil lembar kerja dalam suatu halaman yang normal. Kemudian one peak berfungsi untuk melihat hasil kerja ke dalam suatu halaman penuh. Kemudian multiple peak berfungsi untuk melihat hasil kerja ke dalam dua halaman penuh. Kemudian peak width berfungsi untuk melihat hasil lembar kerja sesuai dengan lembar halaman. Kemudian group windows terdapat new windows berfungsi untuk membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Kemudian arang all berfungsi untuk mengatur semua jendela program sejajar yang berdampingan. Kemudian split berfungsi untuk membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja. Kemudian view set by set berfungsi untuk memperlihatkan jendela berdampingan. Kemudian synchronous scrolling berfungsi untuk membuat jendela menggulung berdampingan. Kemudian reset window position berfungsi untuk men-set ulang jendela berdampingan. Kemudian switch window berfungsi untuk mengalihkan sebuah bermacam termasuk membuka jendela. Kemudian pada kelompok makros terdapat makros yang berfungsi untuk merekam makro.